termasuk bagian di beberapa asrama Hamalatul Quran Putri, juga Kor SDN Pusat. Saudaranya Yesus ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada petang hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah bisa kumpul dalam rangka membahas bagaimana Hamalatul Quran secara epistemologi, karena ini pada saya masih pada tataran epistemologi, kalau aksiologinya masih nanti. Jadi epistemologi ini adalah pertama adanya syar'i, yaitu temuan-temuan atau inovasi-inovasi atau rangkaian-rangkaian lamunan atau perencanaan rancang bangun yang bersumber dari manapun yang dibawa masuk ke Hamalatul Quran ini yang sapinya. Kemudian al-madi, materialnya, material kebakuan yang di buku, kemudian dalam bentuk penataan sinkronisasi atau mengkomparasikan dan mengkombinasi dari berbagai metodologi pengalaman masuk dalam metodologi habituasi Hamalatul Quran yang pendekatannya pada fasohah. Kemudian adabiyah, tatanan, yaitu hasta kirana yang perlu kita gali bersama, kita kembangkan bersama berdasarkan spesifik masing-masing 1, 2, 3, 4 dan berikutnya. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendapatkan syafaat sejak kita dicatat oleh malaikat Jibril sampai sekarang. Semoga syafaat kita sampai di surganya Allah. Amin. Para bapak, ibu, hadirin yang saya muliakan, awal berdirinya Hamalatul Quran adalah dalam rangka penyelamatan. Jadi penyelamatan santri yang memiliki azam hafal Quran. Yang hafal Quran yang bisa sekolah, yang sekolah yang bisa hafal Quran. Kemudian sekolah di sekitar Jogoroto beberapa yang hampir di merger. Jawabnya adalah karena kondisi dipikir secara angen-angen model apapun sudah mentok, nggak bisa, jadi ya kemujizatan Al-Quran yang digunakan kembali dengan cara latar belakang berdirinya Madrasatul Quran. Jadi Al-Quran itulah yang dijadikan cara nyunggek welase Gusti Allah itu. Hamalatul Quran kita upayakan yang pertama tidak ada kurikulumnya, tidak ada metodologinya. Yang penting santri yang mau datang, akan tetapi wanti-wanti Yai Mustaqim Syafi'i adalah tahajud menggunakan makro khatam itu adalah kailiyah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang Allah memberikan anugerah bisa mempersatukan Indonesia itu. Nah, itulah yang kami pegang karena Madrasatul Quran di awal ketika Pak Yusuf Masyar dalam kondisi bangkrut, ya itulah yang digunakan sehingga Madrasatul Quran menjadi berkembang pesat. Itu juga Hamalatul Quran di samping lagi ngetrennya apa itu rumah tahfiz Mansur Yusuf itu ya, orang-orang sayap kanan itu, terus lagi ngetrennya Hanifida dengan menggunakan apa otak kanan itu, otak kanan yang ada gula.
yang paling mendasar adalah banyaknya kufat-kufat Qurni dan Asbun gitu. Qurni itu syukur muni tuh, kalau ngaji kan pada pecotot gitu. Ngaji model ngerok itu galau anana nazalna ilmu lah itu. Selain dari itu, tuntutan mengembangkan tarawih menggunakan makro khatam itu sangat jarang orang yang mau mendidik orang bisa mengimami tarawih dan mengembangkan bagaimana tahajud khatam sebagai tindak lanjut perjuangan kiai-kiai dahulu, kiai-kiai khos gitu. Nah, setelah kita jalankan perkembangan kurikulum tambahan-tambahan ini, semua itu seperti film sinetron gitu. Mula-mula adanya muraqabah duhur itu yang sampai sekarang saya ini belum ketemu lagi orangnya, itu tamu duhur datang mampir jamaah kemudian bilang ngaten kita mengenal sarang-sarang lah eco lah, pas kondisi kita gak punya uang sama sekali, orang itu mau kita sangoni nggak ada yang kayaknya ini, terus minta alamatnya itu perbatasan Kemelaki dengan Mantuk. Ternyata saya cari ke sana sama Atok sama apa nggak ketemu orangnya, ketemu Bakuliwa Asim gitu. Nah, itu sampai sekarang berlaku. Kemudian muraqabah zuhur pagi 5 jusan, semula mengikuti model Madrasatul Quran, baca sendiri-sendiri, waktunya jamnya habis selesai. Akan tetapi putra Pak Husnul Hakim itu laporan, anak-anak itu sama bohong semua, katanya ngaji tapi enggak, pura-pura. Nah, sampean saya juga bohong. Akhirnya Pak Husnul punya usul muraqabah itu dibaca sarang-sarang dipandu gitu. Dan akhirnya kita analisa, kita kembangkan, kita lakukan, kita cari, kita gali referensi menjadi kurikulum yang sekarang ini bisa kita kembangkan, kita masukkan ke dunia formal. Kemudian mekanisme referensi untuk menjadikan hukum baku depan, hal-hal yang bersifat budaya menjadi suatu ketetapan hukum yang normatif. Nah, ini adalah kerjasama kita semua. Di sini ada dokter bidang pendidikan, Tony bidang masing-masing, kita himpun dalam satu ikatan Hamalatul Quran gitu. Kemudian penyelamatan pendidikan sebagai wujud cita-cita luhur Hadratus Syekh, terciptanya insan kamilil Quran lafdzun wa ma'nan wa amal, hafal Quran yang menguasai teknologi, bisa di segala bidang ini mumpuni itu. Dan ini memang sesuatu yang berposisi minor, namun meskipun posisi minor, bagaimana bisa kita masalkan, bisa kita copy sebanyak-banyaknya. Seperti hanya pertama ditemukannya listrik oleh Thomas Edison itu, semua kan sesuatu yang minor, yang langka, tapi dikembangkan, dimasalkan menjadi banyak. Kemudian mesin uap, kemudian mesin diesel, itu kan cuma berapa dikembangkan, dikopi, dimasalkan itu. Nah, begitu juga hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang khusus yang jumlahnya sedikit, bagaimana kita bisa memasalkan menjadi sesuatu yang banyak kopiannya, ya, yang kami inginkan begitu. Menjadi seperti HP dulu kan, pengantar suara kan apa itu, bola itu ya, dikembangkan elektron yang bisa menghubungkan. Terjemahan dari Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memerintahkan malaikat menyambungkan hubungan jarak jauh. Innallaha sami'un basir, bisa untuk mendengar, berbicara, bisa menguaskan, ya sami'un basir. Itu Allah sudah menyampaikan statement Al-Quran berapa itu, 1500 tahun yang lalu bisa terwujud sekarang. Oleh karena itu, bacaan Al-Quran itu adalah mukjizat
tidak boleh diowah-owahi, tidak boleh dirubah baik tulisannya maupun pengucapannya. Oleh karena itu kita mengembangkan spesial masing-masing. Oleh karena itu Haki 1, 2, 3 ini kan punya spesifik masing-masing. Kalau SMP di Haki 2, kalau SMK di Haki 3. Lah, Abah Tony kapan hari dan sangat sering mengusulkan kepada saya jarak itu dibuatkan sekolahan. Saya mohon maaf karena sudah kadung dari awal untuk yang ada di pusat ini kita tidak gawe sekolahan karena asasnya itu menyelamatkan sekolah yang ada di sekitar. Jadi untuk di jarak kita mengambil spesial, jadi nanti disampaikan kepada para wali santri masyarakat secara umum. Untuk yang sekolah diarahkan ke tingkat SMP ke-2, yang tingkat SLTA ke-3 itu. Kemudian biasanya neng putri-putri kiai-kiai yang jeda kuliah skripsi apa itu kan, lah itu spesial di Haki 1 di Biara. Kemudian kita berusaha untuk bisa memanfaatkan momen-momen penting ketika wali santri datang itu, umpama seorang yang profesor atau apa diminta mengadakan kuliah kagetan itu, langsung dikumpulkan pengurus atau apa, ayo mbak sini, ini ada kuliah umum khusus atau gimana, kita membuat setting kuliah dadakan itu yang kita inginkan. Seperti halnya saya pernah datang ke perguruan tinggi, di beberapa perguruan tinggi langsung dikumpulkan mahasiswa kuliah, kaget gitu ya. Kemudian banyak saudara-saudara kita itu yang alim-alim, kiai yang pengalaman, itu kita manfaatkan untuk kuliah dadakan. Nah itu tentunya yang bisa nyambung kita ajak untuk diberi materi ya yang sudah gede-gede, yang dewasa itu. Nah, kalau ahli menerjemahkan bahasa jin yang muslim kalau saya bisa ngandani orang mati yang nggak bisa mendengarkan jawabannya itu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita semua punya tujuan yang sama, punya latar belakang yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Sedapat mungkin kita bawa masuk untuk meramu. Saya paham di antara masing-masing karakter semua ini kan tidak sama. Abah Soleh kan yang seperti itu, Abah Komar yang provokator, yang Abah Tony manajerial, technical, mechanical, Abah Hayi ini yang bagian dungo, bagian uswah, semua ini dibutuhkan. Seperti sambel itu kalau lombok kan nggak jadi sambel, lombok enak, terasi enak, enak lah. Yang terhimpun di Hamalatul Quran insya Allah seperti ini. Saya dulu awal ketemu oleh Abah Amin, saya pulang dari Ngarit ceramah, antum itu ustadz namanya. Nah itu lain jenengan. Loh ini hak ya Allah. Nah saya ini kan meminta orang ini cuma bercanda atau serius. Terus akhir-akhir karena sebenarnya saya masih belum siap waktu itu, karena dipecat itu terus ya bah saya mau bikin pondok baru. Lah terus sudah anak kasih beras 1 kintal dan uang 2 juta, ya kurang bah, ya tak tambah 1 juta dari 3 juta. Nah, ternyata 3 juta untuk operasional masih kurang itu. Dan dulu itu di backup oleh Pak Dodi. Jadi ketika ada kebutuhan apa, saya langsung telepon ke Jakarta, langsung di transfer itu. Nah sebenarnya sebelum ada Hamalatul Quran, saya itu juga sudah mendapatkan donasi untuk nyangoni anak-anak yang mondok 4 orang itu. Akan tetapi saya duit kameron duit, kayak nyangoni si mondok masih kurang gitu.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tadi bagaimana hasta kirana di masing-masing penomoran Hamalatul Quran Putri ini kita kembangkan pada bidangnya masing-masing itu. Tetap bagaimanapun Hamalatul Quran jadilah Hamalatul Quran. Saya ingat Gus Dur menceritakan bahwa Delan ngandani Kang Pake sate. Kang Pake nggawe sate, wis satemu aja diowah-owahi. Di suatu ketika Delan matur nyanggone Yusani ning gawe rujak ya rujakmu aja diolah-olahi. Artinya apa? Spesial masing-masing pada bidangnya itu ya. Tetap pada sing gawe sate ya sate, sing gawe rujak ya rujak, sehingga sampai sekarang masih dikenal namanya sate Pake dan rujak Yusani. Karena Mbah Komar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.